Baik, selamat datang untuk teman-teman. Salam kenal semuanya. Saya Najwa sebagai fasil pengganti dari Kak Audrey. Untuk Kak Agnia, dipersilahkan langsung saja, Kak. Halo, Kak Gania. Mohon maaf, Kak, tadi salah sebut. Oke, teman-teman, Bismillahirrahmanirrahim. Kita hari ini mulai untuk materi kuantitatif ya. Hmm, PU paling ya, penalaran umum subbab kuantitatif. Eh, ada kan ya? Udah ada kan ya? Sudah, Kak. Oke, oke. Nah, di sini kita langsung aja ke soal-soalnya. Nah, aku pengen ngasih tahu kalau misalnya subbab di kuantitatif tuh ada tiga, ada tentang kuantitas, terus matematika sederhana, kayak yang sederhana-sederhana lah intinya. Nah, di sini teman-teman mungkin bakal ketemu sama banyak soal tentang pecahan, pecahan atau desimal. Ini share screen-nya udah kelihatan belum sih? udah. Sudah, Kak. Udah. Oke, oke, oke. Oke ya. Jadi di sini kalau misalnya teman-teman nemu pecahan yang kayak gini, harus diubah dulu ke pecahan yang cuma ada pembilang sama penyebutnya. Jadi kalau misalnya 3 2 per 3 diubah, ini tuh bakal dikaliin. 3 kali 3 kan 9. 9 ditambah sama 2, jadi 11 per 3. Terus untuk yang 1 3 per 7 teman-teman ubah jadi 10 per 7. 7 kali 1 7, 7 kali 3 10. Ya, terus sekarang 2 1 per 7 teman-teman ubah lagi jadi 15 per 7. Jangan lupa ada aturan yang dimana kalau misalnya ada pembagian, perkalian, pengurangan, pertambahan, dahulukan pembagian ataupun perkalian. Jadi dahulukan dulu bagian yang sini. Makanya teman-teman kerjainnya yang dari 10 per 7 bagi 15 per 7. Nah, teman-teman juga jangan lupa kalau misalnya ada pembagian pecahan, yang bagian sininya harus dibalik. Jadi 10 per 7 kali 7 per 15. Kalau soalnya udah kayak gini, ini tinggal dicoret aja. Jadi hasilnya 10 per 15. Terus jangan lupa, sekarang tambahin yang 11 per 3 tambah 10 per 15. Oke. Pertambahan pecahan, si bagian penyebutnya harus disamain. Caranya gimana? Caranya pakai KPK. KPK 3 sama 15 yaitu 15. 15 bagi 3 kan 5. 5 dikali 11, ini tuh sama dengan 55. Yang 10-nya tetap, jadi 65 per 15. Nah, terus karena jawabannya nggak ada 65 per 15, berarti harus disederhanakan. Caranya gimana? Pakai FPB. FPB dari 65 sama 15 berapa? 5. Berarti 65 bagi 5, 35. Eh, iya gak sih? 65 bagi 5. Enggak, 13.
13. Terus 15 bagi 5 hasilnya 3. Jadi jawabannya betul kata Aksa. Aman? Kak, lanjut. Aman ya, ini masih mudah. Oke, sekarang kita ke soal yang kedua. Masih sama tentang pecahan. Di sini ada yang di dalam kurung, berarti harus didahulukan dikerjakannya. Ini masih gampang ya, teman-teman. Ya, KPK dari 2, 3, sama 4 itu adalah 12. Terus cara Terus 12 bagi 2 kan 6, berarti 6 kali 1, 6. Terus 12 bagi 3, 4. 4 kali 3, 3. 4. 12 bagi 3, 4. 4 kali 1, 4. 12 tambah 3. 12 bagi 4, 3. 3 kali 1, 3. Terus 6 tambah 4 tambah 3 sama dengan 13 per 12. Terus di soalnya dia bilang setengah dari. Berarti 13 per 12 bagi 2. Kita ubah jadi perkalian. Jadi 1/2. 13 sama dengan 24. Aman nggak? Ini harusnya masih aman. Aman lah ya, ini masih gampang guys. Nah, sekarang ini bakal ada permisalan. Ada yang mau jawab dulu? Ada yang lagi nyoba ngerjain? Kira-kira kalau kalian lihat soal kayak gini, bingung atau gimana? Izin menjawab, Kak. Mungkin kecepatan tadi pas pembahasan. Mungkin lebih pelan-pelan sedikit. Terima Ya, oke. kasih. Oke, makasih. Berarti yang dua soal sebelumnya ada yang mau ditanyain? Yang tiga nggak tahu. Berarti soal yang ketiga yang ini ya. Oke, kita coba kerjain bareng-bareng ya. Berarti di sini di soal dia bilang kalau misalnya rata-rata dari 4 tambah 5 tambah 7 tambah 2x tambah 2y tambah 6 sama dengan 7. Rata-ratanya 7. Nah, teman-teman, di sini datanya ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti dibagi 6. Ingat kalau misalnya cara ngitung rata-rata itu adalah jumlah keseluruhan dari datanya per total datanya. Nah, jadi biar tahu berapa total total di sini, X ini, bukan X itu jangan X. Kita ubah, nggak usah dihapus. Ya Allah, oke. Baik. Mm-mm. Nah, misalnya si Z total seluruh datanya, berarti kita kaliin. Si Z-nya 7 kali 6, jadi 42. Nah, makanya 4 tambah 5 tambah 7
tambah 2x tambah 2y tambah 6 hasilnya tuh seluruhnya bakal jadi 42. Nah, sekarang kita bakal ngejadiin ini tuh cuma tinggal 2x tambah 2y aja. Berarti total, total ini yang angka sama angka. Berarti 4 tambah 5, 9. 9 tambah 7, 16. 16 tambah 6, 22. Berarti tambah 22 sama dengan 42. Di sini aman? Aman. Aman ya. Nah, sekarang biar dia cuma ada 2x tambah 2y aja di ruas yang belah sini, kita pindahin dua-duanya. Karena dia awalnya positif, pindah ruas jadi negatif. 42 dikurang 22. 2x tambah 2y sama dengan 42 kurang 22 sama dengan 20. Nah, karena yang sekarang ini hasil ini tuh bisa dibagi sama dua, maka kita bagi sama dua. Jadi X tambah Y sama dengan 10. Nah, pertanyaannya adalah, gimana kalau misalnya nilainya tuh ada 6, 8, 7, X, Y sama 5? Nah, mungkin teman-teman mikirnya harus nyari tahu dulu X sama Y-nya. Tapi nggak usah. Kenapa? Karena di rumusnya nanti bakal jadi kayak gini. 6, 8, 7. 6 tambah 8 tambah 7 tambah X tambah Y terus tambah 5. Nah, bagian yang ini, yang X sama Y ini kita ubah jadi angka 10. Yang ini. Berarti 6 tambah 8 tambah 7 tambah 10 tambah 5. Terus total datanya berapa ya? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti dibagi sama 6. Nah, 6 tambah 8, 14. 14 tambah 7, 21. 21 tambah 10, 31. 31 tambah 5, 36. Berarti 36 per 6 sama dengan 6. Berarti hasilnya C. Betul kata Saleh. Aman nggak? Aman ya. Jadi, kalau misalnya kalian nemu soal kayak gini, baca dulu soalnya. Pas udah nyampe sini tuh jangan kayak bingung, gimana ya kok X sama Y ini nggak ketemu, mau dieliminasi tapi nggak bisa. Nah, kalian lihat aja soalnya, tak, kalian nggak butuh harus tahu X sama Y aslinya hasilnya berapa. Nah, terus ini juga sama permisalan dan menurut aku lumayan mudah. Mungkin teman-teman udah bisa tahu jawabannya tanpa ngitung, tanpa ngotret kita, bukan tanpa ngitung. Ada yang tahu? 5T dikurang 0,5T sama dengan 9. D jawabannya. Ada lagi? Yang lain ada yang ngitung lagi? Kayaknya B karena oke, jadi di sini kita 5T kurang 0,5T kan 4,5T ya, sama dengan 9. Nah, pindah ruas. Teman-teman ingat kalau misalnya penambahan atau pengurangan positif atau negatif pindah ruas tuh dia jadi kebalikannya. Sama halnya kayak perkalian dan juga pembagian. Karena di 4,5T ini nggak ada tanda pengurangan atau penambahan, maka anggaplah itu tuh perkalian. Jadi kalau perkalian pindah ruas dia bakal berubah jadi pembagian. Jadi T sama dengan 9. Nah, jadi 9 bagi 4,5 sama dengan 2. Jadi T-nya sama dengan B, itu 2. Nah, ke bawah sini tuh udah bakal ada kunci jawabannya. Atau aku tutup dulu ya, kalemnya guys. Hmm, gimana sih? Oke.
Ini share screen-nya keluar gak? Keluar, Kak. Apakah perlu dibantu? Enggak, emang sengaja kok. Wait ya, tunggu ya, bentar ya, kalian ya. Oke, udah ada lagi? Udah ya, oke. Sekarang kita ke soal lagi. Nah, ini ada 175 kali 12 dibagi 214 kurang 7. Nah, kalian bisa ngedahuluin antara yang bagian sini atau bagian sini bebas. Mau yang mana dulu? Cuma kalau aku bakal ngedahuluin yang bagian sini. Kenapa? Karena eh, ini kan 21,4 kurang 7,5 kan. Dua-duanya tuh bisa dibilang beda bentuk. Yang satu desimal, satu lagi pecahan. Nah, kalau misalnya yang bagian 7,5 ini diubah jadi desimal, dia tuh bakal jadi ini ya, pembagian. Ini kan 5, ini satu, terus ini 2 tambah 0 berarti ini. Terus ini 2, ini 4. Jadi ini kan. Berarti 21,4 dikurang 1,4 bakal jadi 20. Bakal jadi angka bulat gitu. Jadi lebih mempermudah. Karena nanti yang bagian sini dia dua-duanya angka bulat. Makanya aku ngerjain yang bagian sininya dulu. Nah, terus 175 kali 12 dibagi 20. Aturan pecahan dia tuh kalau misalnya bisa disederhanakan, harus disederhanakan. Nah, 20 sama 12 ini dia punya FPB. FPB-nya adalah 4. Berarti 12 bakal dibagi 4 sama dengan 3. Terus 20 dibagi 4 sama dengan 5. Diubah jadi 175 dikali 3 per 5. Nah, sekarang pas angka yang ini tuh bisa dibagi lagi. 175 sama 5. Nah, 175 bagi 5 berapa? Nah, ini 15 berarti atas 3. Kurang berarti 25. Ini 35. Berarti tinggal 35 dikali 3. Karena ini satu kan. Jadi hasilnya 35 kali 3 sama dengan 15. Satu ini 9, 10. Sebenarnya untuk soal-soal matematika hari ini tuh kalian bakal ngerasa kayak, ah ini mah mudah. Karena gak bakal serumit itu, tapi lebih ke ngasah nalar kalian. Hmm. Jadi, ini bakal mudah-mudah, guys. Nggak kecepatan ya? Tidak. Terus dibanding. Karena jujur, aku nggak jago bahasa, guys. Mending matematika yang pasti-pasti aja. Oke, teman-teman, adakah yang mau diulang atau lanjut? Karena ini jujur masih tentang desimal, pecahan, pembagian, pengurangan, perkalian, kayak
masih beneran dasar. Jadi harusnya teman-teman selagi nggak keliru, teman-teman harusnya masih lancar gitu. Masih bisa ngejawabnya. Lanjut atau ada yang mau diulang? Lanjut. Oke, siap. Nah, sekarang sini kita main logika ya, guys. Di sini dia bilang kalau ada dua grup. Di grup A ada 600 murid dan 30%-nya laki-laki. Kita tulis di grup A ada 600 murid. 30%-nya laki-laki. 30% kalau dipecahanin jadi 30 per 100. Berarti kita 30 per 100. Kenapa kayak gini? Biar tahu. Sebenarnya 30% dari 600 itu berapa sih? Nah, 600 ini coret, ini jadi 1. 6 kali 30 sama dengan 180. Berarti di grup A ada 180 laki-laki. Sekarang yang B. Di grup B ada 400 murid dan 75%-nya adalah laki-laki. Berarti sama kayak yang ini, berarti 75 per 100. Berarti ini coret-coret, ini jadi 4, ini jadi 1. 4 kali 75 berapa? Sama dengan 300. 25, 4, 2, 4 kali 7, 28. Ya, terus pertanyaannya adalah setelah beberapa murid pindah dari B ke A, 40% grup A adalah laki-laki. Persentase di grup B sekarang. Nah, jadi nanti itu ada perpindahan orang dari grup B ke grup A. Kita anggap dia sebagai X. Nah, nanti si grup A ini perbandingannya bakal jadi kayak gini. 180 tambah X, murid yang pindah, per totalnya 600 ditambah X. Nah, nanti dia totalnya bakal sama dengan 40% nih. Setelah beberapa murid pindah dari B ke A, 40% grup A adalah laki-laki. Berarti yang tadinya persentasenya 30 dia berubah jadi 40. Makanya di sini sama dengan 40%. Nah, di sini ada dua cara. Kalau misalnya teman-teman lebih lebih milih pecahan atau desimal. Nah, aku bakal ngerjain pakai cara diubah jadi desimal dulu, yang si 40%. 40% kalau diubah jadi desimal jadi 0,4. Berarti 180 tambah X per 600 tambah X sama dengan 0,4. Karena kan 40% itu 40 per 100 kan. Nah, seperti yang tadi aku bilang, kalau misalnya pembagian pindah ruas bakal jadi perkalian. Nah, 180 tambah X sama dengan 0,4 dikali dalam kurung 600 tambah X. Nah, ini sekarang kali silang. 0,4 ke 600, 0,4 ke X. 600 kali 0,4. Nah, cara mudahnya adalah kalian kaliin dulu 4 sama 6. 4 sama 6. 4 kali 6 kan 24. Karena di sini ada koma, berarti nolnya bakal hilang 1. Jadi cuma 240. Terus 0,4 kali X sama dengan 0,4X. Ini tulis ulang. Nah, sekarang kita jadiin X sama konstanta biasa di ruas yang sama. Berarti di sini X kurang 0,4X sama dengan 240 kurang 180. Karena dia pindah ruas, jadi bakal berubah tandanya. X di sini kalian anggap sama dengan 1. Jadi 1 dikurang 0,4. Kurang 0,4 berapa? 0,6X. 240 kurang 180 sama dengan 60. Berarti X 60 bagi 0,6. Sama dengan berapa? 100. Tapi ini baru ketemu X-nya doang. Kalau misalnya teman-teman mau nyobain pakai pecahan, nanti yang bagian ininya bakal diubah jadi 2,5. Nanti si ini bakal kali ke sini, ini bakal kali ke sini. Cobain aja sendiri. Hasilnya harusnya sama kayak ini. Nah, sekarang yang ditanya adalah persentase laki-laki di grup B. Nah, berarti yang awalnya dia 300,
laki-laki dan total keseluruhannya 400, kita tambahin sama si X-nya. Bukan tambahin, dikurangin. Karena kan di soalnya tuh dibilangin kalau misalnya pindahannya tuh dari B ke A. Berarti kalau misalnya di A ditambah, kalau di B itu bakal dikurang. Berarti 300 kurang 100 per 400 kurang 100. Jadi 200 kurang 300. Ini teman-teman bisa pakai kalkulator aja, atau kalau misalnya mau manual juga boleh. Hasilnya itu bakal jadi 6,66666. Jadi dibulatin jadi 66,7%. Ada yang bingung hasilnya? D. Ada yang bingung? Logikanya ngerti nggak? Insya Allah. Gimana teman-teman yang lain? Oh ya, kalau misalnya kalian ngerjain soal ini, aku juga awalnya tuh kayak salah ngitung karena aku nggak mikirin si total 600 ini bakal nambah gitu. Jadi mikirnya tuh kayak 600 kali 40,100 karena kayak ya mikirnya tuh yang pindah laki-laki tapi terus gak bakal nambah totalnya. Nah, kalau misalnya kalian mikirnya kayak gitu, hasilnya tuh bakal jadi 60%. Nah, jadi nanti kalau misalnya ada soal kayak gini, ingat kalau misalnya kalian tuh harus nambahin si X ini ke si total keseluruhan muridnya. Jadi jangan ke yang total laki-lakinya aja. Oke, sekarang kita balik ke pecahan lagi. Pecahan, bilangan bulat, dan lain-lain. Ini ada dua dua hal yang harus kalian hitung terlebih dahulu, terus nanti bakal dijumlahin hasilnya. Ada yang lagi hitung dulu atau mau langsung bareng-bareng aja? Bareng, bareng ini apakah karena kalian malas menghitung? Enggak ya? Oke, ada 0,68 dibagi 3 2 per 5. Nah, ingat kalau misalnya ada pecahan seperti ini, kalian jadiin pecahan biasa dulu. Berarti 3 kali 5, 15. 15 tambah 2, 7. Teman yang bingung gak sih? Nah, kalau misalnya ada pecahan bentukannya kayak gini, kalian kaliin ini. Jadi kan ini 15. Nah, 15 kalian tambahin sama 2. Berarti sama dengan 17 per 15. Ini ya, takutnya kalian lupa. Nah, berarti ini, 17 per 15, 17 per 5. Bisa dihapus. Jadi hapus ke sih. Lah. Nah, kayak gini. Terus kalau misalnya pecahan kan harus ingat pembagiannya tuh bakal jadi dikali. Jadi 0,68 dikali balikin. Kayak gini. Terus kita kaliin aja si 0,68 sama 5. Biasanya sih di sini ya, cobain aja. 5 kali 8, 0, 4. 5 kali 6, 0, 7. Emang iya ya? JNS 8. Hah? 8 kali 5 kan 40. Ya kan ya? 40. No, 4. 6 kali 5, 30. 30 tambah 4. Oh iya. 34. Udah benar. Gini kan hasilnya 3,4.
berarti sama dengan 3,4 per 17. Terus sekarang dibagi. 3,4 bagi 17. Sama dengan, ini tambahin 0, ini desimalnya hilang, berarti 3, 4, ini 2. 0. Jelas kayak ini. Jadi 0,2. Jelas gak yang pembagian ini? Saya ngebagi biasa guys. Cuma ada desimalnya aja. Oke, aman lah ya. Oke. Sekarang 42%, 42% kali 13. 42% kali 13. 42 kita ubah jadi desimal. Maka diubah jadi 0,42 kali 13. Ini mah biasa aja guys. Ya, bodoh. Empat, empat, dua. Begini kah? 1, 2, 6. 6, 12. Bener gak sih? Bener gak guys? Ini 6, 4, 5. Ini koma. 5,46. Terus ini kan hasilnya 0,2. Ini hasilnya 5,46. Tinggal ditambahin. Jadi 5,66. Aman nggak? Aman ya harusnya ini ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke soal begitu. Coba kalian kerjain dulu. Jika seseorang berjalan menempuh jarak 2,5 kilometer dalam 5 menit, berapa kecepatan rata-rata orang tersebut dalam 1 jam? Berarti kalian harus cari tahu dulu dia kilometer per menitnya berapa. Terus yang kedua baru kaliin siang ini dikali 60. Kenapa 60? Karena 1 jam tuh sama dengan 60 menit. Cobain. Kira-kira gimana cara tahu yang ini? Mm, 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 mm. Ini kursornya mana? Adakah yang lagi mengerjakan? Eh, ada lagi, ada lagi. Eh, oke, kita kerjain bareng-bareng. Nah, di sini dia bilang kalau misalnya itu nempuhnya 2 per 5 kilometer dalam 5 menit. Berarti kita bagi 2,5 bagi 5. Nah, ini yang bagian sini kita balik. 2,5 jadi dikali 1,5. Kenapa kok 1,5? Karena kalau misalnya 5 ini tuh dia bisa dianggap
sama kayak gini. Jadi kalau bisa dibalikan 1,5. Jadi kalian tinggal 2 kali 1, 25 kali 5, 25. Nah, ini udah dapet yang nomor 1. Nah, baru yang nomor 2-nya kita kaliin. 2 kali 25 kali 60. Ini 5, ini 12. 2 kali 12 sama dengan 24. 24 bagi 5. 24 bagi 5. Berarti ini 20, ini 4. Ini 4, tambahin koma, tambahin 0. Jadi ini 8. Jadi hasilnya 4,8. Jadi jawabannya benar. Yang sudah menjawab kalian betul. Ada yang bingung? Aman ya teman-teman? Kayaknya kalian emang lebih aman matematika ya. Oke, sekarang kita ke soal yang beginian. 18 orang pekerja mampu menghasilkan 35 mainan dalam 5 hari. Berarti 18 orang dalam 5 hari, berarti dikali, bakal ngehasilin 35. Berarti dibagi. Karena orang dan hari itu berbanding lurus, sedangkan 35 itu berbanding terbalik. Nah, terus ditanya, jumlah mainan yang dapat dihasilkan oleh 10 karyawan dalam 9 hari gimana? Berarti 10 kali 9. Nah, kita anggaplah ini mencari Y. Coba kalian hitung, habis kayak gini bakal berapa jawabannya? Hmm, Hmm, ada jawaban lain? Hmm. Nah, sebenarnya kalau misalnya teman-teman udah nemu kayak gini jawabannya, hasilnya tuh bakal jadi sama dengan Y kayak gini. Karena ini sama ini tuh sama. Nanti kalau misalnya dijabarin tuh bakal jadi kayak gini nih. Ini kan dikali ke sini kali sini kan. Berarti 90 Y terus 90 kali 35. Ini 90 Y sama dengan 3150 harusnya. Terus Y 90-nya pindah ruas. Ini Y bakal jadi 35. Ke 150 lagi 90 ke 73. Ini 5 111 4 450 ya. Aman nggak teman-teman? Benar ya kata Aksa jawabannya adalah 35. Ingat aku dulu waktu waktu aku apa ya belajar UTBK tuh soal yang kayak gini tuh sering banget ada. Nah kalian ingat-ingat aja si rumusnya. Rumusnya tuh biasanya orang kali hari per barang yang mereka buat. Terus dikali orang per hari lagi, terus barang yang mereka buat apa. Kayak saya suka ditanya barangnya atau butuh hari berapa. Aman? Yang lain gimana yang lain?
Ada gak suaranya? Oke, dari kapan itu hilangnya? Sekarang, oke, sekarang nomor 51 kalian coba kerjain sendiri. Mungkin teman-teman ada yang lagi sekalian ngotret, terus kalian punya cara yang lebih cepat. Sebenarnya nggak apa-apa ya guys, lebih bagus. Eh, 72. Oke, kita coba ya. Sekarang dia bilang roda pertama tuh berputar 9 kali. Roda kedua 24 kali. Nah, kalau misalnya roda pertama jadi 27, roda keduanya berapa? Iya, betul. 3 kali lipatnya. Jadi, buat teman-teman yang bingung gimana caranya, kalian rasioin dulu yang pertama. Pertama kan rasionya 924 kan. Dia jadi 3/8. Nah, terus sekarang ada lagi rasio baru. 27 per X. Nah, kalian kaliin deh. Hasilnya nanti bakal jadi 72. Itu kalinya kayak gini ya. Nih. Jadi kalau dijabarin tuh jadi 3X. 27 kali 8. 27 kali 8. 16. 7 kali 8. Ya 56. 8 kali 2. 16. 16. 21. 216. 3X. Berarti X sama dengan 216 per 3. Jadi 72. Ini kalau dijabarin. Kalau misalnya kalian mau pakai logika doang, berarti bener kata Aksa, kali ini 3 kali lipatnya. Aman? Oke. Sekarang kalau soalnya kayak gini gimana, guys?
A. Rumusnya kan W, Pi, D. Pi-nya adalah volume. Berarti 3.000. Debitnya atau kecepatan per liter per menitnya itu ada dua. Ada paralon pertama dan paralon kedua. Kalau misalnya ditanya, kalau misalnya soalnya tentang mengisi, berarti itu bakal ditambah. Kalau tentang menguras, bakal dikurang. Nah, karena dia di sini dibilangnya mengisi, berarti dia bakal ditambah. Berarti 90 tambah 30. Jadi 3.000, 120. Ini bakal sama dengan 25. Oke ya teman-teman, ini jangan dilupakan. Karena biasanya soal-soal matematika tuh tetap kadang suka ada yang nanya debit-debit gitu. Atau mungkin jarak waktu kecepatan. Sebenarnya rumusnya sama-sama aja kayak gini. Nah, sekarang kita ke pola bilangan. Ada yang mau nebak? Kira-kira ini pola bilangannya apa nih? Oke, mungkin teman-teman ada yang kita dari angka yang terkecil dulu aja, dari sini. Ini kan 0 nih, terus ini 1. Nah, terus 8. Kalau aku tuh mikirnya ini tuh bakal jadi suatu bilangan berpangkat. Karena dia tuh naiknya tuh kayak, apa ya? Kenapa aku tahu ini bilangan berpangkat? Karena ngelihat dari 125 sama 8. Karena aku curiga kalau misalnya ini tuh hasil dari 5. 5 pangkat berapa? 5 pangkat 3. Nah, terus 8 ini yang paling mudah dia tuh 2 pangkat 3. Karena kan 2 kali 2 4. 4 kali 2 8. Nah, jadi ini tuh 2 pangkat 3. Terus aku ngecek nih 64-nya kira-kira dia apakah 4 pangkat 3 sesuai sama urutannya. 4 kan 4 kali 4 sama dengan 16. 16 kali 4 sama dengan 64. Nah, berarti kalau tahuan kalau misalnya 125, 64, 8, 1 sama 0 itu ininya bilangan pangkat 3, ini ini 2 pangkat 3, ini 1 pangkat 3, ini 0, 0 pangkat 3. Enggak lah, salah ini harusnya. Oke. Nah, berarti yang kosong di sini tuh dia 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 berapa? Nah, 3 pangkat 3 adalah sama dengan 27. Berarti hasilnya. Sebenarnya kalian juga bisa ya kalau misalnya mau nyobain kayak, misalnya kayak, kayaknya dikurang deh. Tapi kan 125 dikurang 64 tuh sama dengan 1, ini 12, 61. Terus kalau misalnya dikurang sama dengan 7, gak masuk akal. Kalau misalnya ditambah juga nggak bisa. Kalau misalnya dikali, nggak make sense juga, karena ini kan 8, ya kalau misalnya dikali 125, 64, terus 8, ini 1. Oke lah, ini dikali 8. Kesini dikali 8. Tapi kesini kali berapa? Nggak bisa. Berarti ada kemungkinan dia bilangan berpangkat. Oke. Nah, terus ini. Kalau misalnya kalian nemuin pola bilangannya cuma dikit, terus kalau misalnya dikurang, dikali, ditambah, dibagi nggak make sense, berarti dipangkatin atau nggak diakarin. Hmm. Ini 5 pangkat 2, berarti ini 4 pangkat 2, 3 pangkat 2, 2 pangkat 2, 1 pangkat 2. Jadi hasilnya E. Oke. Nah, sekarang ini. Kalau ini sekarang dipangkatin kayaknya nggak make sense nih. Diakarin juga bilangannya nggak bakal bulat. Berarti
Jawabannya antara ditambah, dikurang, dikali, sama dibagi. Kita main tebak-tebakan. 18 ke 10 berarti dia ada pengurangan. Dikurang berapa? Dikurang 8. Nah, terus 10 ke 20 ini dia jadinya ada pertambahan. Pertambahan berapa? Ditambah 10. Terus ini kan kita nggak tahu ya. Ini juga kita nggak tahu. Terus ini juga kita nggak tahu. Nah, 16 ke 32 ini dia ditambah 16. 32 ke 24 dia ada pengurangan lagi. Pengurangan berapa? Pengurangan 8. Nah, kita ngelihat kalau misalnya ada pola yang sama persis yaitu adalah dikurang 8. Nah, terus kelihatan juga kalau misalnya polanya tuh selang-seling. Jadi ini dikurang, ini kurang, tambah. Berarti ini dikurang, ini tambah, ini kurang, ini tambah, ini kurang. Udah, kita udah tahu nih polanya. Dia kurang tambah, kurang tambah, kurang tambah. Nah, sekarang kita tebak angkanya. Kalau misalnya dikurang, udah pasti dikurangnya kurang 8, ya kan? Ini kurang 8, ini kurang 8. Nah, yang tambah itu belum pasti. Kita pakai aja yang pasti. Berarti 20 dikurang 8 berapa? 12 kan? Nah, kita belum tahu nih, ini tuh bakal ditambah berapa. Karena kita belum tahu, kita pakai aja yang angka ini. Karena dari sini ke sini tuh dikurang, berarti kalau misalnya dibalikin dari sini ke sini, berarti bakal ditambah. 16 tambah 8, 24. Jadi ketemu hasilnya sama dengan C. Aman? Aman ya, teman-teman. Kalau misalnya ada yang bingung, oke ya. Semoga kalian beneran aman ya. Sekarang, ini gimana? Apakah kalau dipangkatin atau diakarin make sense? Sedangkan bilangannya berdekatan, guys. Kira-kira ini aturannya berapa? Aturannya kayak gimana? Kenapa E? E. Oke. Kita cobain ya. Karena dia kayaknya dipangkat yang dikurangin dikali dibagi. Dipangkat akar bagi kali kayaknya tidak make sense karena angkanya pendek-pendek. Jadi kita coba dikurangin aja ya. Hmm. Berarti ini 78 kurang 76 2. 76 kurang 73 3. Berarti ini kita nggak tahu berapa. Ini kita nggak tahu berapa. 64 kurang 58 6. Nah, kayak kelihatan nih 2 3 6. Berarti sini bisa jadi ini 4, ini juga 5. Nah, kita cobain dulu 73 dikurang 4 berapa? 73 kurang 4 kan 69. 69. Apakah make sense bakal dikurang ke 5 juga? 69 kurang 5 kan 64. Berarti jawabannya benar. Jawabannya betul ya. 69 ya. Dikurangin. Betul. Nah, sekarang lagi.
Oke, kalian bersin. Oke, ini kita coba kurangin. 32 kurang 29, 3. 29 kurang 3, adalah ini 3, 3, 3, 3 ya. Berarti 14 kurang 3 kan 11. 11 kurang 3, 8. Ya, hasilnya A. Oke. Nah, sekarang kita pindah guys ke bangun ruang. Ini sebenarnya banyak logika. Kalian bayangkan di gambar ini ada berapa bangun segitiga yang bisa terbentuk. Nah, hayo loh. Hmm, kira-kira ada berapa segitiga yang terbentuk? Saya lagi membayangkan. Kan lagi ngebayangin kah? Oke, oke, oke. 11. Ada lagi? 13. Oke, kita hitung dari segitiga yang sudah ada dulu ya. Pertama kan ini. Nggak bisa. Ini kan titik satu. Terus ini. Oke, nih. Terus ini titik satu. Ini kalau nggak dihapus. Hmm. Nah, ini kan satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Kelihatan nggak sih aku nyoret-nyoret real time? Atau ada lagi? Ini kan satu, ya kan? Terus ini dua, kan? Kita ganti warna. Iya, kenapa nggak diganti warna ya? Dua, tiga, terus empat, terus lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Adakah segitiga lain yang belum
terbentuk 13 ya, 13. Ada segitiga lain yang belum aku bentuk. Gimana caranya tuh biar kalian tuh tahu gitu. Kalau aku gambar ini hilang. Jadi berapa guys? Yang jawab 13 sama 11 kira-kira segitiga mana lagi yang kalian bentuk? 9. Setuju nggak nih 9 nih? Pada setuju nggak nih 9? Atau mungkin 10, 11, 12, 13? Atau mungkin lebih dari itu? Ya, sebenarnya ini tinggal membayangkan doang, tapi memang lama. Hati-hati aja. Jawabannya 9 ya guys. Sebenarnya itu ada jawabannya. Tadan! Oke. Nah, sekarang ditanya luas persegi PQRS. PQRS itu yang ini ya, bukan yang belah ketupat. Nah, sedangkan yang ketahui itu luas ABCD. Nggak dikasih tahu sisinya pada berapa. Kira-kira menurut kalian gimana nih? Oke, kita bareng-bareng aja lah ya. Nih, kalau misalnya kalian lihat, oke, kalau misalnya teman-teman lihat segitiga, kok segitiga sih, perseginya tuh ada 4, ada 3 sebenarnya. Ada persegi yang ini, si yang ini juga persegi, ini juga persegi. Nah, kalau misalnya teman-teman perhatiin, sebenarnya kita anggaplah ini perseginya, apa ya namanya ya? X, Y, U, Z. Nah, si XYUZ ini tuh dia tuh sebenarnya luasnya tuh setengah dari ABCD. Kok bisa setengah dari ABCD? Karena si belah ketupat ini tuh dia ada di sudut-sudutnya tuh ada di pertengahan sisi ABCD. Jadi kalau misalnya kita tuh bagi segini nih, kita bagi kayak gini. Nah, bagian ini sama bagian ini tuh dia bisa memenuhi bagian ini sama bagian ini. Makanya si XY UZ ini tuh setengah dari luas ABCD. Sama halnya dengan luas PQRS. Luas PQRS tuh dia setengahnya dari si belah ketupat. Makanya teman-teman dikasih tahu kalau misalnya luas persegi itu 128. Ini tuh tinggal dibagi 4 doang. Berarti 128 bagi 4 sama dengan 32. Kebayang nggak? Kita ulang. Apa ya namanya? Namanya kita belah ketupat aja. Nah, sebelah ketupat ini kalau misalnya kita potong setengah, kita potong lagi, bagian yang ini sama bagian ini dia bakal memenuhi bagian sini sama bagian sini. Makanya yang belah ketupat ini dia luasnya sama dengan 128 dibagi 2 karena setengahnya. Nah, kalau misalnya teman-teman udah tahu luas yang belah ketupat, nah buat yang PQRS dia tuh sama aja. Nanti kalau misalnya si belah ketupat tuh dilipat ya ke dalam. Saya bayangannya kayak gitu ya.
Oh iya ya, berarti enggak ketang. Kalau misalnya si belah ketupat ini tuh bukan dilipat ke dalam ketang. Kalau misalnya yang si PQRS ini tuh, si yang ininya kesiniin, terus di ini, yang arsiran sini, dia bakal masuk ke daerah sini sama daerah sini. Yang berarti habis 128 dikurang 2 ini kan 4. Dia bakal dibagi lagi, jadinya 32. Paham nggak? Si belah ketupat tuh dia, si ujung sudutnya tuh di tengah-tengah sisi persegi, maka dia tuh bisa dibilang setengah dari luas perseginya. Itu aja, guys. Nah, sekarang kalian bayangkan lagi. Jangan lupa hitung balok yang tidak terlihat. Tiga puluh lima, 35. Oke, gampangnya adalah kita bagi dulu dia. Ini baris pertama, ini baris kedua, baris ketiga, baris keempat, baris kelima. Kotak yang paling tinggi adalah kotak yang ini sama yang ini. Kita hitung dia ada berapa. Ada satu, dua, tiga, empat, sama lima ketutupin kan. Nah, terus kita tinggal hitung aja. Kotak yang ini dia ada lima karena dia sejajar sama kotak yang ini. Kotak yang ini kayak ini kan lima, terus ini ada dua yang kosong berarti tiga kan. Lima kurang dua kan tiga. Terus ini sama dengan lima. Yang ini sama dengan satu. Ini sama dengan dua. Nah yang ini dia tuh sama dengan tiga. Terus ini dua. Ini satu. Terus ini tiga. Satu. Tiga. Satu. Satu. Tiga, dua. Satu. Dan total ini semuanya nanti bakal jadi 35. Jadi nanti kalian coba atur dulu dia sebagai kolom dan juga baris. Nanti kalian tinggal hitung sesuai ketinggiannya atau kotak yang hilangnya kelihatannya berapa. Nanti tinggal dijabarin. Nanti hasilnya betul ya guys. 35. Terus apakah ada lagi? Oke, terakhir guys. Nah ini teman-teman harus ingat rumus volume tabung sama volume bola. Kita kasihin ya guys. Kalau volume tabung tuh rumusnya pi R kuadrat T. Volume bola tuh 4 per 3 pi R kubik. Di sini yang diketahui cuma volume tabungnya doang. Nggak ada
Gak ada R sama tinggi. Dibahas. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa ngelihat kalau misalnya si bola ini tuh dia benar-benar memenuhi si tabungnya. Nah, makanya bisa dibilang kalau diameter bola ini tuh dia sama dengan T, sama dengan tinggi tabung. Nah, diameter tuh adalah diameter tuh kan dua kalinya R. Nah, karena diameter tuh sama dengan tinggi, berarti T sama dengan 2R. Ini kan. Nah, kita balik ke rumus yang volume tabung. Kita tahu konsep volume tabung tuh 462 sama dengan Pi Pi R kuadrat T. Nah, karena T khusus buat tabung yang ini tuh dia si besaran atau ukuran tuh sama dengan dua kali R, makanya kita ganti pi R kuadrat, kok dua tuh sih? Dua, dua R. Nah, duanya kita pindah ke depan jadi dua pi. R-nya karena ada temennya jadi kita jadiin R pangkat 3. R pangkat 2 dikali R jadi R pangkat 3. Nah, 462. Nah, di volume bola yang kita cari, kita tuh ngebutuhin PR kubik. Nah, maka dari itu yang ini kita diemin aja. Berarti yang kita pindah yang angka 2-nya. Kita pindah 2, pindah ruas. Jadi 462 kan benar? Dibagi 2. Jadi 231 sama dengan PR kubik. Sekarang kita bisa hitung deh volume bolanya. Jadinya 4/3 kali 231. Sama dengan berapa? 4/3 kali 4, 12 1. 4 kali 2, 9. 924 bagi 3. Ini 9. Ini 3.
Suaranya, sumpah, dari kapan? Tapi tadi aku mau jelasin ada suaranya nggak? Izin Kak, dari Kak Gania tadi menjelaskan sudah tidak ada suaranya. Mohon maaf juga saya tidak mengingatkan. Oke, oke, oke. It's okay, it's okay. Santai. Oke, teman-teman. Di sini teman-teman perhatiin kalau misalnya si bola ini tuh, ini ada suaranya kan sekarang? Ada Kak. Ada, ada kan? Nah, si bola ini tuh dia memenuhi tabungnya. Nah, kita bisa tahu kalau misalnya diameter bola dia tuh sama dengan diameter tabung. Nah, tinggi dari tabung ini juga bisa dibilang sama dengan diameter bolanya. Nah, diameter bola sama dengan tinggi tabung. Nah, diameter ini dia tuh sama dengan 2 kali R. Nah, makanya tinggi tabung bisa kita tahu kalau misalnya dia tuh sama dengan 2 kali R. Nah, sekarang kita masukin ke rumus yang ini. Pi tabungnya jadi Pi R kuadrat T kan tinggi. Nah, T-nya kita ganti jadi Pi R kuadrat 2R. Duanya kita simpan di depan, terus Pi R-nya R kuadrat dikali R jadi R pangkat 3. Sesuai sama aturan aturan perpangkatan ya. Kalau misalnya ada ini kan dianggapnya gini kan. Nah, jadinya kan R 2 tambah 1 jadi R 3. Nah, kayak gini. Nah, terus teman-teman sekarang lihat di oke. Teman-teman lihat kalau misalnya di volume bola yang dibutuhin itu adalah PR kubik. Nah, PR kubik ini kan. Jadi di sini kita masukin volume tabungnya 462 462 yang dibutuhin PR kubik, duanya pindah ruas jadi dibagi sama dengan 231. Nah, terus kita masukin siang ini ke rumus bola. Jadi 4 per 3 kali 231. Ini teman-teman hitung manual atau hitung pakai kalkulator aja. Hasilnya itu bakal jadi 308. Aman? Aman ya. Oke, jadi untuk belajar sekarang udah beres. Sebelumnya aku mau bilang makasih ke teman-teman. Kalau misalnya teman-teman lihat soal sekarang mungkin kotoran itu bakal dikit, tapi emang lebih ke nalar kalian aja soal matematikanya. Kalian nggak bakal ngitung banyak hal, tapi emang yang diasah itu adalah dasar-dasar matematika kalian. Terus, mohon maaf lahir dan batin juga. Terus, ini bakal jadi pertemuan terakhir kita, karena minggu depan teman-teman bakal bareng sama tentor di kelas A. Jadi, makasih semuanya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dari aku pas ngajarnya. Semoga teman-teman sukses UTBK-nya, semoga lancar, semoga bisa masuk ke PTN jurusan yang kalian mau. Makasih teman-teman. Baik, terima kasih kepada Kak Gania sudah menyampaikan materinya yang sangat-sangat luar biasa dan sangat jelas. Sebelumnya bisa untuk sesi foto dokumentasi terlebih dahulu, Kak. Loh,
Udah keluar ya kakaknya? Eh, Mungkin teman-teman bisa on cam dan menyalakan kameranya. Silahkan teman-teman, biar tidak lama-lama. Mungkin teman-teman lainnya bisa on cam, perlihatkan wajah kalian. Kak Gania sudah keluar ya? Tidak ada. Apakah cuma bertiga saja dari teman-teman lainnya? Baik, langsung saja ya. Itu siapa ya? Naila mungkin bisa agak munduran dikit biar kelihatan wajahnya. Bentar-bentar aku kok. Sudah? Kita mulai ya. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oke. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman karena sudah menyempatkan waktunya hadir di sore hari ini. Salam kenal semuanya, saya sebagai Fasil pengganti dari Kak Audrey. Mungkin yang tadi telat atau ada kepentingan, izin kepentingan, bisa langsung izin ke Kak Audrey-nya ya. Saya cukupkan untuk sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih kembali, Kak. Siap. Absennya ada nanti di absen sama Kak Audrey yang ada kepentingan atau izin telat bisa langsung ke Kak Audrey ya. Terima Kak, nanti kasih minta teman-teman. tolong PPT-nya Ya, dikirim ke grup ya. ya nanti sama Kak Audrey ya. Oke, siap. Terima Sama-sama.